efektif sehingga pemahaman terhadap suatu masalah itu akan utuh. Yang berikut untuk pertanyaan kedua nanti disampaikan oleh Mas Ucek, dijawab oleh Mas Ucek. Tapi untuk penanya pertama ya, jadi asas atau istilah penemuan hukum, saya menelusuri mengenai asas reformation in values itu ternyata Prof. Dino beliau menyetir dari Paul Scholten. Jadi intinya dari reformation in values itu bahwa putusan Mahkamah Agung itu dia tidak boleh lebih berat dari Judes faksi. Mengapa dia tidak boleh lebih berat dari Judes faksi? Karena dia hanya memeriksa hukumnya. Sementara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua itu baik dari sisi hukum maupun sisi fakta. Dan berdasarkan asas reformation in values ini yang kemudian mengilhami nanti di dalam RUU KUHP, kalau saya tidak salah ingat pasal 50 ya, tapi mungkin akan ada perubahan. Intinya dari RUU KUHP itu bahwa apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, apalagi atau terlebih permohonan peninjauan kembali, maka putusan itu tidak boleh lebih berat daripada Judes faksi. Ini adalah pengejawantahan tadi dari asas reformation in values. Kemudian tadi saya kira sudah sampaikan oleh Prof. Toko, itu pentingnya nanti anotasi di dalam KUHP nasional yang kami berdua tulis. Sebetulnya ya kita tahu persis bahwa KUHP buatan kolonial itu ada yang paling lengkap itu yang ditulis oleh R. Susilo, yang itu dipakai pegangan baik oleh kalangan akademisi maupun oleh teman-teman aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa maupun hakim, karena setiap pasal itu dicoba dijelaskan oleh R. Susilo. Nah, cuman bedanya R. Susilo bukan membentuk KUHP itu. Nah, berbeda prinsip dengan kita bahwa yang kami berdua tulis, Prof. Toko dan saya tulis dalam anotasi KUHP nasional itu, kami berdua ini adalah pelaku sejarah, jadi tahu persis perdebatan di dalam KUHP nasional itu seperti apa, termasuk yang Anda tanyakan mengenai keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu saya sedikit membuka kartu. Mungkin Prof. Toko tahu persis bahwa kami sendiri di dalam tim nasional KUHP itu yang terdiri kurang lebih sekitar ada sekitar 27 guru besar. Jangankan antara pemerintah dengan DPR, jangankan antara pemerintah dengan masyarakat atau DPR dengan masyarakat, di antara kami sesama guru besar sendiri itu memiliki perbedaan pendapat yang tajam terhadap beberapa isu di dalam KUHP nasional. Tetapi ketika itu bisa dijelaskan secara rasional dan itu menjadi suatu kesepakatan, ya oke, mau tidak mau suka tidak suka, ya kita harus setuju dengan pendapat itu. Nah, ini apa yang saya katakan bahwa di dalam penyusunan KUHP itu sendiri, di antara tim yang terdiri dari 27 guru besar itu pun ada perbedaan pendapat, termasuk mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau saya mau lebih terbuka dengan teman-teman, sebetulnya saya dan Prof. Tuti itu termasuk orang yang tidak setuju dengan formulasi pasal itu. Jadi ada beberapa pasal yang saya dengan Prof. Tuti sebetulnya tidak setuju. Tetapi ketika kita melihat dari tadi dikatakan bahwa ada perkembangan asas, ada perkembangan teori, akhirnya dari penjelasan senior-senior kita, dari penjelasan Prof. Muladi, penjelasan Prof. Batra, akhirnya kami bisa memahami apa yang ada di pemikiran beliau-beliau dan kami mencoba untuk mengadaptasi itu sehingga terjadilah formulasi dalam KUHP nasional dalam konteks pasal 2 mengenai keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu semua kami berdua, Prof. Toko dan saya ceritakan dalam buku tentang anotasi KUHP nasional. Termasuk ketika kita berbicara mengenai pasal perzinahan, pasal kohabitasi, pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden, bahkan yang paling cukup krusial itu adalah mengenai pidana mati. Itu kami ceritakan lengkap bagaimana perdebatan antara pemerintah dan masyarakat atau merasakan masukan dari stakeholder. Bahkan tidak hanya itu, khusus mengenai pasal perzinahan dan kohabitasi di dalam buku Prof. Toko dan
saya tentang anotasi KUHP nasional itu, kami berdua menulis perdebatan antara fraksi yang ada di DPR. Jadi yang akan pemerintah dan DPR, di internal pemerintah sendiri ada perdebatan, bahkan di internal fraksi-fraksi di DPR sendiri ada perdebatan. Jadi pasal yang paling terakhir diputus itu adalah pasal tentang pidana mati dan pasal tentang perzinahan plus kohabitasi. Itu pasal yang paling terakhir diputus karena kita memerlukan setengah kamar untuk melakukan lobby-lobby dan untuk melakukan bukan saja mempengaruhi, tapi memberikan pemahaman mengapa pasal ini harus ada. Itulah pengayaan atau sebagai suatu memperluas wawasan kita dalam memahami suatu permasalahan. Saya kira demikian saja. Terima kasih, Prof. Edi. Silakan, Prof. Uceng. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang ketiga juga karena memang pertanyaan banyak. Jangankan itu, teman-teman sekalian bisa bayangkan ya. Saya pernah memberhentikan Edi dari Pusat Kajian Anti Korupsi. Coba bayangin, saking sampai beberapa profesor itu menelpon saya, kalian ada apa sih kok berantem terus? Karena bukan sekedar itu, nulis di Kompas yang terakhir yang KUHP itu bahkan dia nulis saya jawab, dia nulis lagi saya jawab, dan akhirnya Najwa Shihab yang mentak, udah kalian tak pindahin ke UI aja debatnya daripada debat di Kompas, karena Kompas sudah bilang kami nggak terima lagi ya, kami nggak mau lagi terima jawab-menjawab saling debat itu. Bagi saya dan Mas Edi barangkali debat adalah debat, tapi pertemanan itu penting. Dan yang kedua, pemikiran itu hanya bisa disebut pemikiran kalau ada lawan. Karena kalau nggak ada lawan kan monolog jadinya. Bagi saya itu yang penting. Saya barangkali kalau kita mau mencontoh, paling menarik itu mencontoh perdebatan Natsir dengan Aidil di Konstituante. Natsir itu kalau bicara kan sering diteriakin, khususnya dari PKI ya, sampai mau lempar-lempar kursi kan. Sampai kalau Natsir ngomong itu, pokoknya saling sikat gitu. Tapi keluar dari ruangan perdebatan, mereka ngopi bareng. Mereka pulang bareng, bahkan ngopi bareng gitu. Proses perdebatan itu adalah perdebatan yang kita yakini pengayaan, bukan bagian dari kebencian, bukan bagian dari permusuhan. Jadi perdebatan itu menjadi relasi yang penting. Dan saya kira, dan saya bukan di sini aja. To be honest, salah satu pembimbing skripsi saya malah ini. Saya skripsinya itu malah pidana, pelanggaran HAM. Jadi Mas Edi dulu, dan Mas Edi sering bawa skripsi saya ke mahasiswa lain itu untuk mengatakan ini skripsi bagus. Itu skripsi saya dulu. Jadi orang bilang kayak Tom and Jerry lah kira-kira saya dengan Mas Edi dalam banyak hal. Makanya saya bilang walaupun saya tata negara, saya nggak bisa ditipu-tipu amat lah kalau dengan pidana gitu. Kalau mau ditipu-tipu amat nggak juga lah, karena dasar pidana saya masih ada lah walaupun udah tipis banget. Tapi yang saya mau bilang jelas bahwa pemikiran adalah pemikiran. Biarkan dia menjadi perdebatan dalam pemikiran, tapi sikap pribadi itu nggak ada pemusuhan, nggak boleh ada, karena memang sikap pribadi itu adalah persaudaraan, dan kemudian cara berpikir itu penting untuk mendapatkan kawan berpikir. Nah, yang kedua mengenai presiden kalau bersalah, memang ada konteks ya, membedakan antara hukuman pada jabatan dengan hukuman pada badan. Kalau pidana itu kan nestapa pada badan sebenarnya, nestapa pada orang. Ya, kalau impeachment itu adalah nestapa atau pengenaan pada jabatan. Makanya dua ranah yang berbeda tuh sebenarnya. Nah, yang menarik memang perdebatannya mana yang akan didahulukan. Atau boleh nggak dua-duanya dikenakan? Misalnya setelah misalnya kalau presiden dituduh melakukan korupsi,
maka apakah dibawa dulu ke proses di KPK-nya misalnya, sudah diputus baru jatuhkan jabatannya, ataukah enggak, jatuhkan aja jabatannya, nanti urusan korupsinya urusan berbeda. Nah itu pertanyaan-pertanyaan karena tidak ada pengaturan dengan detail. Tapi kalau saya, karena ranahnya berbeda, itu dua hal yang berbeda. Jadi silahkan mahkamah pada jabatannya berjalan, mahkamah nestapa badannya nanti kemudian silahkan berjalan sendiri. Problem yang menariknya barangkali bagaimana kalau hasilnya berbeda. Bagaimana kalau misalnya dia sudah dijatuhkan secara pidana secara mahkamah jabatan bahwa dia melanggar konstitusi dan dia harus dijatuhkan impeachment, ternyata pembuktian di pidananya mengatakan dia tidak melakukan korupsi. Nah itu memang perdebatan yang akan masih panjang dan saya kira terlalu panjang kalau saya menjelaskan di sini. Tapi yang saya kira kenapa buku ini menjadi menarik karena kita akan mencoba menganalisis dan menjawab persoalan itu. Saya berharap ke depan itu nggak perlu lagi Anda panggil Mas Uceng atau panggil Mas Edi untuk menjawab yang begituan. Tapi kemudian Anda juga bisa menganalisisnya. Anda bisa menganalisis berdasarkan pengetahuan, berdasarkan teori, berdasarkan analisis yang Anda sudah pegang. Dan Anda kemudian bisa menyatakan sesuatu, termasuk membangun kemudian buku yang kemudian bisa menjelaskan dengan baik bagaimana sebenarnya penanganan terhadap presiden, apakah mau didahulukan pidana badannya atau kemudian mahkamah pada jabatannya atau lain-lain sebagainya. Kira-kira kita Mbak Manara. Terima kasih Mas Uceng. Pak Anton mau direspon, menambahkan saja. Ya, saya mau menambahkan yang hukum adat tadi kan ini. Buat saya ketika bicara hukum adat, apalagi legalitas, hukum adat itu kalau dimasukkan dalam diskursus publik Indonesia berkaitan dengan diskursus hukum, disiplin hukum, itu problemnya satu soal kodifikasi yang sangat beragam, begitu banyak sekali. Yang kedua soal paradigma dari yang beragam itu kemudian paradigma yang kemudian apakah ada paradigma tunggal yang bisa dikatakan tentang legalitas, karena setiap daerah punya definisi sendiri tentang soal legalitas. Jadi mengapa hukum adat sebenarnya sudah diris dari dulu semenjak bangsa ini mau membentuk konstitusi, misalnya ketika bicara soal kebatinan, itu kan selain agama impor juga kepercayaan dimasukkan di sana jadi bahasan, makanya pasal 99 jadi seperti itu. Nah, buat saya hukum adat jadi menarik dijadikan wacana diskursus yang menarik, biarkan jadi bunga-bunga, katakanlah bunga liar yang menghias. Maksud saya begini, meres isu itu kemudian menjadikan atau mengkodifikasi hukum adat itu sebuah pekerjaan yang sangat berat sekali. Hukum adat bisa jadi menarik kalau digunakan dalam rangka meresistensi atau mengkritik kekuasaan, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Tapi menjadi kekuasaan yang begitu tunggal, mono, itu akan repot di masalah paradigma dan kemudian keberagaman yang begitu sekali. Percaya itu. Terima kasih Mas Anton. Baik, yang di atas ada yang mau nanya? Oke, tunggu yang belakang. Ini dulu satu. Realitas. Kalau sholat itu apa yang wajib ada? Kalau istilah dasarnya ya. Nah itu barangkali yang membuat orang beda menerjemahkan apa yang dimaksud ada dengan apa yang dimaksud kewajibannya seharusnya ada. Misalnya ada banyak lagi perdebatan soal dastein dasolan itu, ada lagi yang mengartikan bahwa dastein itu adalah apa yang realitasnya, apa kenyataan hukumnya, sedangkan dasolan itu adalah apa kenyataan, apa kewajiban etisnya. Beda lagi nih. Jadi dugaan saya barangkali itu yang membuat orang membahasakan dastein dan dasolan itu bisa jadi berbeda. Tapi kalau Anda mau balik ke bahasa secara etimologisnya, dasarnya, ya dastein itu adalah apa yang ada.
apa yang ada itu diterjemahkan ya bisa diterjemahkan realitasnya, bisa diterjemahkan kenapa begitu, bisa diterjemahkan apa yang ada. Saya kira kalau filsafat Jerman yang menarik karya-karyanya itu Heidegger seingat saya, yang banyak menulis soal Sein ini. Karya-karyanya itu banyak bicara soal yang Sein, yang ada gitu. Nah kalau yang Solon itu pada kewajiban moral. Jadi apa yang seharusnya ada kan hanya sekedar secara aturan hukum, tapi kewajiban moralnya. Kira-kira mungkin cara berpikirnya mungkin Kantian. Ya kalau kita mau pakai filsafat yang sama, Kant itu orangnya kaku tadi sudah disampaikan oleh Mas. Orangnya sangat punctual, istilahnya itu kira-kira kalau dia lewat di jalan yang itu, jamnya jam berapa, dia akan selalu lewat di jalan itu jam berapa, persis sama terus. Nah, itu sebabnya salah satu yang menarik dari Kant adalah ketika dia melakukan cara berpikir yang lebih deontologis gitu. Maksud dia adalah kalau orang mau berbuat benar dan kebaikan itu tidak perlu pakai alasan bahkan. Dan itulah yang seharusnya. Tidak perlu alasan. Kalau ada orang mengatakan saya harus mengerjakan, saya harus berbuat baik karena Tuhan menyuruh, maka menurut Kant itu bukan perbuatan baik. Itu masih ada kategorinya yang lebih imperatif gitu. Ada suruhan terhadap itu. Tapi kalau bagi Kant yang harusnya adalah ya dia melakukan sesuatu karena mau melakukan sesuatu gitu. Karena memang itulah yang wajib. Itulah yang Solon sebenarnya harus dilakukan. Itu sebabnya Immanuel Kant itu banyak dibicarakan menggunakan pendekatan metafisik untuk bicara soal keadilan. Nah, kapan-kapan nanti dijelaskan lebih panjang ya, atau kapan-kapan barangkali bisa di. Tapi kalau ditanya perbedaan tafsir dalam pembacaan terhadap Sein dan Solon, saya kira wajar. Karena dia berangkat dari etimologisnya adalah penggunaan bahasa Sein dan Solon. Nah, yang kedua soal bagaimana pandangan saya soal kondisi korporatokrasi, economic hitman. Ya, saya kira buku itu John Perkins ya. John Perkins itu ditulis cukup lama, tapi itu menggambarkan bagaimana dunia bisnis itu masuk ke dalam pemutusan kebijakan negara. Nah, ada masanya yang agak beda tuh. Karena masa-masa dulu awal itu banyak kecurigaan terhadap apa istilahnya ya? Perusahaan apa istilahnya kalau perusahaan yang besar itu multinational corporate ya, yang melibatkan banyak, dan itu biasanya yang masuk. Ini terpengaruh dengan cara-cara bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat berdasarkan keinginan multinational corporate ini. Dia masuk dengan itu. Makanya kenapa kemudian dia menguasai yang namanya pembuatan kebijakan melalui Bank Dunia, melalui kebijakan-kebijakan internasional yang itu kemudian mengikat bagi negara-negara yang sedang melakukan perkembangan atau sedang melakukan perubahan, khususnya di tahun 90-an ketika Indonesia juga mengalami itu. Indonesia mengalami collapse, lalu kemudian diambil alih IMF menerbitkan yang namanya Letter of Intent dengan Indonesia yang isinya adalah Structural Adjustment Program. Nah, bisa jadi kepentingan korporasi asing itu masuk melalui itu. Itu yang pertama. Nah, tapi yang kedua, pasca itu sudah mulai makin lepas, biasanya problem negara itu balik ke arah yang disebut dengan oligarki. Balik ke arah di mana adanya perusahaan besar, adanya kemudian oligarki itu. Kalau Anda baca Jeffrey Winters, kira-kira kerjanya itu adalah wealth defense industri untuk mempertahankan kekayaan. Jadi dia nggak peduli apa-apa, yang dia peduli adalah bagaimana kekayaannya dipertahankan.
Itu sebabnya barangkali kalau Fedi Hadis bilang ya bisa jadi oligarki nasional, internasional, bisa jadi juga oligarki lokal gitu. Ya, oligarki lokal yang main di level nasional. Nanti bisa sebutlah beberapa, termasuk barangkali haji-haji yang menguasai tambang-tambang sebagian di Kalimantan. Dan Anda kan tahu tuh bagaimana kemudian oligarki lokal masuk nasional. Nah, tapi kalau dilacak sebenarnya sejarahnya, kenapa korporatokrasi itu sangat mudah masuk? Sebenarnya yang dia rampas adalah kewenangan negara. Karena kewenangan negara yang dia rampas. Kenapa dia bisa masuk? Caranya dengan ini tadi, ya, dia menguasai melalui perjanjian internasional, melalui apa, ataukah dia masuk mempengaruhi dengan cara mengambil alih siapa pemilik negaranya, kepentingan oligarki. Nah, barangkali kalau kita baca atau kita analisis secara tiga pihak dari sebuah negara, pasar, lalu kemudian masyarakat sipil dan negara, ya, tiga hal yang penting. Nah, di sini problemnya karena seringkali negara terlalu mesra dengan pasar dibanding mesra sama publik. Biasanya semakin mesra negara dengan pasar, publik itu semakin jauhi. Padahal seharusnya dia mengalami konfigurasi yang relatif seimbang. Pasar tidak boleh dilupakan karena dia adalah bagian penting. Tapi pada saat yang sama, kebijakan publik tidak boleh dibuang. Nah, masalah di kita adalah ketika pasar, pelaku pasar, termasuk pemain pasar, ini terlalu dekat dengan negara. Ini problem kita. Misalnya, salah satu catatan dalam beberapa tahun terakhir adalah yang rajin menjadi anggota DPR, ya kan, ataupun pemegang jabatan penting di negara, itu biasanya terafiliasi kepada bisnis. Baik dia sebagai pemilik ataupun dia sebagai proksi misalnya dari bisnis itu. Cuma Edi yang kelihatan nggak punya bisnis itu, nggak ada. Edi aja kayak jadi wamen nggak ada bisnis. Tapi biasanya begitu tuh. Itu mungkin Anda baca risetnya Tempo yang memperlihatkan 2019 sampai 2024 itu lebih 235 anggota DPR yang sekaligus menjadi pengusaha. Dan saya kira angka itu naik sekarang. Dan itu barangkali yang membuat kenapa negara seperti Indonesia itu kesulitan membangun sistem hukumnya. Karena kalau Anda baca Acemoglu deh, Darren Acemoglu dan Robinson, Mengapa Negara Gagal, salah satu buku yang dipamerkan oleh Anies Baswedan, saya lihat hari ini dia pamerkan di Twitternya gitu. Kalau Anda baca itu, salah satu problemnya adalah ketika negara yang kaya sumber daya, termasuk misalnya seperti Indonesia, itu alih-alih membangun sistem, tapi dia berubah menjadi pemburu rating. Dia berubah menjadi pemain. Kenapa dia berubah menjadi pemain? Karena dia sekaligus memang pemain. Negaranya itu sekaligus pemain. Karena negaranya sekaligus menjadi pebisnis, baik itu di level eksekutif maupun di level di level legislatif. Nah, itu barangkali yang menjawab betapa sulitnya memetakan hukum di hadapan kepentingan korporasi. Nah, benar, bayangan saya adalah ya karena negaranya yang dibeli, negaranya yang diambil alih. Bagaimana membalik itu ada banyak perdebatannya, tapi salah satu misalnya, ini bukan jawaban saya ya, ini adalah jawaban beberapa tulisan yang sudah banyak beredar soal itu. Bagaimana misalnya menekan oligarki, salah satunya adalah mengurangi, satu yang paling banyak dibahas itu adalah mengurangi kesenjangan. Kenapa oligarki itu bisa membeli negara? Karena dia ada kesenjangan yang terlalu jauh. Dia punya kekayaan yang terlalu banyak, yang itu berbeda dengan kekayaan orang biasa. Maka supaya tidak mudah, dia punya kekayaan yang luar biasa untuk memberi kewenangan negara, maka harus dibuat pemerataan kekayaan. Itu salah satu rumusannya. Ada lagi rumusan lain dengan mengatakan misalnya, walaupun ini biasanya kaum libertarian yang ngomong begini, kalau kita mau menghendaki negara tidak bisa dibeli kewenangannya,
agak sulit, kecuali kalau kewenangan negara yang kita kurangi. Supaya yang bisa dibeli oleh oligarki itu makin kecil. Nah gitu tuh. Jadi kalau dulu kewenangan negara ada 10 dan itu bisa dibeli semua oligarki, dan oligarki kemudian bisa membangun kebijakan berdasarkan kewenangan negara yang dia beli, maka kewenangan negaranya yang dikurangin jumlahnya, jangan terlalu banyak. Jadi negara jadi kayak istilahnya mungkin penjaga malam aja, yang sederhana saja. Selebihnya adalah biarkan dimiliki oleh publik. Misalnya kalau kita bicara soal gerakan anarkis, biarkan publik yang memilikinya secara kolektif. Mungkin panjang ya, tapi kira-kira itu. Nah, bagaimana hukum bisa diletakkan? Saya kira beratnya adalah karena pengambil kebijakannya itu mengubah wajah hukum menjadi kepentingan. Wajah hukum yang seharusnya menjadi aturan dasar yang bisa dipakai oleh kita semuanya, itu diubah menjadi aturan dasar yang mencekik kita semua, karena itu menguntungkan bagi pemilik kepentingan tertentu. Itu barangkali secara sederhana. Makasih. Terima kasih, silakan Pak Prof. Termasuk tadi yang soal sistem hukum bersifat terbuka. Ya, saya kira saya menambahkan beberapa hal saja mengenai pertama tadi, kalau konsolidasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Uce. Yang kedua adalah mengenai korporatokrasi. Sebetulnya kalau saya yang mencoba mengkaji di kejahatan, yang namanya korporatokrasi itu yang merupakan bagian dari organisasi crime. Jadi dari asalnya mafioso di Palermo, Sisilia di Italia sana, ya karena mereka ini adalah pemburu rente, maka bagaimana mereka membeli negara dengan mulai membeli aparat hukum, kemudian anggota parlemen, sampai pada pejabat-pejabat pemerintah. Ini adalah bagian dari modus yang saya katakan tadi sebagai organisasi crime. Bahwa tadi sudah dikatakan oleh ceritakan Mas Uce Majalengka, kita lihat saja ketika undang-undang apa tuh yang pertama kali dibuat pasca runtuhnya Orde Lama. Undang-undang yang pertama kali dibuat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 68 itu tentang penanaman modal asing, bukan undang-undang yang lain. Itu sudah kelihatan sekali dari pada saat Orde Lama tumbang dan kemudian Orde Baru mulai berkuasa. Yang dibuat pertama kali itu justru adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang tadi secara garis besar sudah dijelaskan oleh Mas Uce. Yang berikut atau penanya yang terakhir, hukum itu adalah sebuah sistem dan hukum merupakan sistem yang terbuka. Apa maksud dari sistem yang terbuka? Sistem yang terbuka itu berarti dia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sistem itu sendiri. Nah itu nanti di dalam buku itu Donald Black ya, itu dikemukakan oleh Donald Black. Ya, apa saja yang kemudian mempengaruhi hukum itu. Bagaimana di Indonesia itu? Ya, yang paling penting itu adalah pembentukan hukum. Oleh karena itu kita semua, teristimewa kalangan akademisi, itu sangat menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembentukan hukum, bahwa ada hak partisipasi, ada hak untuk didengarkan, ada hak untuk dipertimbangkan, dan ada hak untuk dijelaskan. Jadi proses ini menjadi penting dalam rangka untuk membentuk suatu hukum yang baik. Karena kembali lagi kepada dasar-dasar bahwa kalau hukum itu hanya dilihat dari kekuatan yurisdiksi semata, mungkin itu lebih mudah. Tetapi bagaimana hukum itu memiliki kekuatan berlaku baik secara filosofis dan bagi saya tentunya itu secara sosiologis. Jadi misalnya dalam pengalaman saya ketika sebagai wakil menteri kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pemerintah dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual, itu betul-betul kami mendengar apa yang disampaikan oleh stakeholder. Bahkan kami sengaja keluar dari pakem yang ada di dalam undang-undang. Misalnya ketika ada satu rancangan undang-undang, lalu kemudian pasal itu sama sekali tidak diusulkan baik dari pemerintah maupun DPR, kemudian pasal yang akan dibahas itu
tidak dimasukkan di dalam daftar inventaris masalah. Kalau kita bicara mengenai prosedur pembentukan undang-undang, maka itu tidak boleh diutak-atik. Tetapi kita betul-betul mendengar aspirasi masyarakat, terutama waktu itu dalam undang-undang TPKS itu kami mendengar dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas, dan seketika kita berubah memperbarui sesuai dengan masukan mereka. Ini saya kira putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan undang-undang yang betul-betul responsif, yang betul-betul memiliki kekuatan secara sosiologis, itu harus ditegakkan dalam rangka hak untuk mendengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Prof. Edi. Pak Anton ada yang ditambahkan? Saya mau nambahkan soal ilmu sosial yang mati belum, karena menarik. Menurut saya penjelasan ini harus dikaitkan dengan bagaimana kondisi postmodern ketika karena ilmu sosial yang dibicarakan oleh Habermas sebenarnya ilmu sosial yang punya paradigma modernitas, sangat obsesi, begitu terobsesi oleh objektivisme, kemudian sangat terobsesi oleh empirisme dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya katakan begini, etnometodologi itu kan menjadi alternatif dari social science yang kemudian mati. Ini ada hubungannya dengan yang pertama bicara hukum adat, lalu ada Prof. Edi juga ketika bicara soal hukum sebagai sebuah sistem. Saya mau rangkaikan dalam satu pernyataan ini. Mati itu bukan berarti tidak ada lagi, tapi ada alternatif lain yang kemudian muncul dan kemudian menggantikan itu.